Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 2 paralel 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu Hospital Priority Key System yang merupakan implementasi Priority Key pada sistem antrian layanan rumah sakit. Sebelum itu, izinkan saya, Salwa Nadira dengan NIM M0334 dan juga teman-teman saya, silahkan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Novel Zaki Zatmika dengan NIM M0433 120. Saya Muhammad Alif Badiuzaman M0403241129. Saya Novan Reski dengan NIM M0403 241171. Oke, baik. Saya lanjut ke bagian latar belakang. Pada latar belakang proyek kami ini, kami mendapatkan banyak rumah sakit yang masih mengandalkan sistem antrian sederhana seperti pencatatan manual atau spreadsheet. Nah, masalahnya pendekatan ini tidak mampu menangani tiga tantangan utama, yaitu yang lonjakan jumlah pasien yang melebihi kapasitas layanan, yang kedua, sulitnya mendahulukan pasien darurat atau lansia, dan yang ketiga, pengelolaan berbagai jenis layanan seperti poli umum, laboratorium, dan farmasi yang masih kurang terorganisasi. Dampaknya jelas, yaitu waktu tunggu pasien menjadi sangat panjang dan pelayanan berjalan tidak efisien. Dari sinilah muncul kebutuhan akan sistem antrian cerdas yang berbasis priority key. Kemudian untuk rumusan masalahnya, kami membuat rumusan masalahnya bagaimana merancang sistem antrian pasien rumah sakit, menggunakan struktur data yang efisien untuk menangani skala prioritas layanan, serta mengimplementasikan operasi dasar sistem secara optimal. Nah, di sini ada tiga tujuan utama kami. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem yang memanggil pasien berdasarkan kedatangannya. Yang kedua, mengimplementasi, dan yang ketiga yaitu membandingkan performa kedua konfigurasi struktur data berdasarkan runtime dan penggunaan memorinya. Kemudian untuk landasan teorinya di sini kami membuat karakteristik sistemnya di mana menggunakan tiga tingkat prioritas. Yang pertama ada darurat, kedua lansia, dan ketiga umum. Jadi ketika urutan masuknya adalah A, B, C, D, E, maka berdasarkan priority key-nya adalah D, B, C, A, berdasarkan warna dari tingkat prioritasnya masing-masing. Kemudian untuk konsep priority key pada HQS-nya, yang di mana di sini tuh diimplementasikan menggunakan heap dengan custom komparator. Aturannya sederhana aja, yaitu prioritas lebih kecil berarti lebih penting. Jika dua pasien memiliki prioritas yang sama, maka yang datang lebih awal akan didahulukan. Dengan struktur heap ini, pengambilan data dari pasien berikutnya selalu efisien karena elemen prioritas tinggi selalu ada di posisi root. Kemudian untuk konsep hash map dan integrasi hybridnya, di sini tuh priority queue saja tidak cukup karena untuk memanggil pasien berikutnya, maka dibutuhkan sistem lain, yaitu menambahkan hashmap yang menyimpan data pasien berdasarkan ID. Hashmap ini bertindak sebagai indeks cepat, sementara priority key itu tetap menangani urutan pemanggilan. Jadi keduanya akan bekerja secara hybrid. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada mekanisme dari hybrid atau tadi eh, priority queue ditambahin sama hash map tadi ya. Jadi pertama kita ada data pasien diperbarui, ada hash map diperbarui, versi baru dimasukkan ke priority queue, terus data lama tetap ada sementara saat dipanggil dan data lama lewat. Jadi manfaatnya di sini dari mekanisme hybrid ini itu ada tiga, yaitu tidak perlu membongkar seluruh priority queue, kedua ada update dan pemetaan itu menjadi lebih cepat, dan ketiga ada urutan prioritas tetap terjaga. Lanjut. Nah, di sini ada analisis kompleksitas waktu yang didapatkan nih. Kita membandingkan antara priority queue sama priority queue plus hashmap. Yang pertama ada insert atau memasukkan data. Kalau misalnya di priority queue, dia adalah O log n. Sedangkan kalau di hybrid atau priority queue plus hashmap ada di O log n. Oh sama, berarti selanjutnya ada di search ID. Search ID di sini atau mencari dari datanya. Kalau di PECI atau Priority Queue adalah ON, dan sedangkan di hybrid adalah O1, dia jauh lebih cepat. Selanjutnya ada di update dari datanya. Kalau misalnya di PECI adalah ON log N, tapi di hashmap ini, di hybrid ini, dia mendapatkan O log N. Dan pada cancel atau ya pokoknya cancel data di sini kalau PECI didapatkan N log N, sedangkan di
hybrid adalah O1. Selanjutnya adalah ada call next atau memanggil pasien selanjutnya. Kalau misalnya di PECI ada log N, di hybrid sama sih, di sini adalah log N juga. Lanjut. Eh, di sini selanjutnya ada kompleksitas ruang dan studi terkait. Jadi di sini konfigurasi ada tabel konfigurasi dan ruang. Jadi kalau misalnya di priority queue itu didapatkan ON, sedangkan di hybrid adalah ON plus ON. Jadi trade-off-nya di sini memorinya lebih banyak, tapi waktunya tuh jauh lebih sedikit. Dan di samping adalah studi terkait yang digunakan. Lanjut. Selanjutnya ada arsitektur dari sistem kami di sini. Pertama ada interface layer, kemudian processing layer, data layer, dan data struktur layer. Itu adalah empat komponen utama yang ada di project ini. Lanjut. Oke, jadi di sini adalah aturan prioritas antrean. Seperti yang dijelaskan tadi, satu adalah darurat, dua adalah lansia atau disabilitas, dan ketiga adalah umum. Namun ada juga aturan tambahan yang digunakan, yaitu kalau misalnya prioritas itu lebih tinggi akan didahulukan, dan jika sama waktu kedatangan dan nomor antrean atau ID pasien, dia bakal didahulukan juga. Lanjut. Oke, di sini lanjut aja. Oke, jadi di sini adalah implementasi tadi ya. Gabungan sebenarnya adalah eksperimen dan pengujian. Jadi tujuan dari konfigurasi pengujian ini adalah satu, mengukur pengaruh penambahan hashmap. Yang kedua, membandingkan performa dua implementasi. Yang ketiga adalah mengukur runtime dan estimasi memori. Di sini kita menggunakan C++ ya. Jadi di awal kita mengimplementasikannya menggunakan priority queue saja. Dan hasil akhir yang kami gunakan adalah priority queue ditambah hashmap. Jadi terus data-data yang kami buat adalah ada dari struct pasien atau ada ID pasien, nama pasien, jenis layanan, prioritas, nomor antrian, waktu datang, status, dan versi. Oke, jadi ada dataset dan operasi yang diuji. Jadi kita pakai ada 8 jumlah data ya, ada 50, 150, 250, 500, 1000, 5000, 10.000, sampai 100.000. Dan operasi yang digunakan adalah insert, search, panggil, update, dan batal. Jadi eh, arahnya ya dataset bertambah, performa diamati, kemudian apakah sistem tetap cepat, gitulah pokoknya. Selanjutnya adalah ada metode pengukuran. Jadi metode pengukurannya ada di sini. Jadi jika ukuran datanya 50 sampai 1000, dia akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali, 5.000 sampai 10.000 akan 5 kali, dan 100.000 akan dilakukan 3 kali. Eh, Jadi rantai menggunakan rata-rata hasil pengulangan, sedangkan memori dihitung dari kapasitas struktur data yang digunakan. Lanjut aja. Ya, jadi ada kriteria evaluasi di sini. Ada tiga. Pertama ada efisiensi runtime, skabilitas hingga 100.000 data, dan trade-off memori versus kecepatan. Nah, selanjutnya akan lanjutkan nama Novel. Oke, baik, untuk hasil analisisnya, ini adalah hasil yang paling mencolok pada 100.000 data, operasi search ID dengan priority queue aja, dia itu membutuhkan 200.115 mikrodetik. Itu hampir 20 detik. Dan kalau pakai hashmap, dia itu menjadi 0,97 mikrodetik. Nah, itu turun drastis ya, menjadi hanya 0,97. Terus perbedaannya tuh 200.000 kali lipat. Terus untuk di bagian update, dia itu dari 231.000 mikrodetik turun menjadi 4 mikrodetik saja. Jadi operasi menggunakan hashmap sangatlah menjadi efisien. Boleh lanjut? Untuk yang memori, konfigurasi hybrid membutuhkan sekitar 38.000 kilobyte dibandingkan dengan Vertigo yang cuma perlu 19.000. Jadi dari hashmap itu dia menambah jadi 2 kali lipat. Tapi tambahan memori ini sangat wajar karena dapat diterima untuk kebutuhan sistem rumah sakit. Gitu. Boleh? Lanjut. Oke, kesimpulannya kami berhasil mengembangkan HQS atau
Hospital Queue System berbasis C++ yang mengelola antrian pasien berdasarkan prioritas dan waktu kedatangan. Priority queue efektif untuk pemanggilan antrian, tetapi memiliki keterbatasan pada operasi search, update, dan batal. Keterbatasan ini diatasi dengan menambahkan hashmap plus teknik versioning dan lazy deletion. Kombinasi priority queue plus hashmap terbukti memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan dengan trade-off memori yang masih dapat diterima. Boleh lanjut ke rekomendasi? Lalu kami merekomendasikan konfigurasi Priority Queue plus Hashmap ini untuk sistem antrean pasien karena cocok untuk kebutuhan layanan prioritas dengan akses data yang cepat. Nah, ke depannya yang bisa dilakukan adalah pengujian dapat diperluas dengan skenario yang lebih dinamis seperti perubahan prioritas berulang, pembatalan massal, dan volume pasien yang lebih besar. Oke, demikian presentasi dari kami. Boleh dilanjutkan demo oleh Alif. Oke, thank you Noval. Ini udah kelihatan ya? Oke. Ya, jadi di sini merupakan bentuk dari implementasi kami menggunakan C++. Di kanan ini ada interface layer. Kita bikin di sini ada 9 fitur utama. Pertama panggil, tambah, lihat, sampai ada jalankan eksperimen runtime. Nah, ini langsung aja. Untuk menu pertama kita panggil pasien, dia udah manggil nomor antrian kedua-dua. Pasien prioritas darurat dari CSV data pasien ini. Jadi ini kan urutannya masih nggak berdasarkan ini ya, nggak berdasarkan prioritas. Jadi kalau misalkan udah masuk ke dalam sini itu dia udah otomatis manggil prioritas gitu. Oke, lanjut nomor 2 tambah pasien baru ini udah jalan juga. Misalkan kita masukin ID pasiennya P10.000 berarti di paling bawah harusnya ada eh ini Baha poli gigi ini prioritasnya pasien berhasil masuk antrian ini udah masuk benar. Lanjut lihat urutan antrian kita bisa langsung lihat di command line interface-nya untuk urutan antriannya dan untuk 4 cari pasien juga udah bisa. Ini masukin P0076 0076 76. Namanya Sari 328 benar. Diperkirakan dipanggil pada urutan ke-21 selanjutnya. Ini juga udah ada positioningnya. Lanjut untuk 5, ini riwayat pasien selesai atau batal. Ini bisa dilihat juga di log selesai CSV. Gitu. Terus kita juga punya muat data pasien dari CSV runtime. Jadi misalkan saya mau memasukkan antri pagi CSV ke data pasien, ini dia ada validasi duplikatnya juga. Jadi kalau misalkan duplikat atau tidak berstatus itu bakal dilewatin. Lanjut untuk ketujuh, ini edit data antri pasien. Misalkan P002 diedit berhasil. Terus untuk menu ke-8, hapus atau batalkan antrian nih. Batalkan antrian untuk P0097. Harusnya dia masuk ke log selesai. P0097 Fajar selesai. Dia udah masuk ke log selesai CSV. Dan ini yang terakhir fitur untuk pembandingnya. Kita membuat menggunakan Chrono High Resolution Clock. Ini perbandingan dari priority queue sama hybrid. Di sini terlihat jelas bahwa di data 100.000 itu perbandingannya bisa sampai 77.000 sampai 200.000 kali lipat. Misalkan ini 118.000 mikrosecond. Kalau misalkan pakai hybrid cuma 1 mikrosecond gitu. Itu sangat jauh. Dan untuk batal juga. Ini yang tadi udah jelasin ya O1. Terus untuk trade-off-nya itu di penggunaan memori karena priority queue sama hazmat ini masing-masing harus punya nyimpen data gitu, nyimpen data. Jadi anggaplah datanya diduplikat 2 kali, makanya kurang lebih penggunaan memorinya naik sekitar 1,99 kali lipat. Eh, Seperti itu, Bapak, Ibu dosen dan Kakak Sprak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam pengerjaan proyek kami. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.